Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu pada materi kelas 8 yang ada di bab 4, yaitu materi mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada pada video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai belajarnya. Nah, ini dia, kita harus tahu dulu peta konsepnya, karena seperti biasa kita masuk ke bab baru, kita harus tahu submateri yang ada pada bab kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, ini dia 3 alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah ataupun perjalanan wilayah ya. Yaitu yang pertama alasannya, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan pada saat itu. Karena pada saat ini itu kan masih berlangsungnya perang dunia ya. Jadi kondisi ekonomi Eropa itu sedikit banyak mengalami kerusakan akibat dampak dari peperangan yang terjadi. Nah, yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Nah, jadi karena perkembangan teknologi pelayaran yang sudah muncul di Eropa pada saat itu, jadi menyebabkan bangsa Eropa ini ingin mencoba untuk mengekspedisi ataupun mengeksplor perjalanan mereka melalui jalur laut seperti itu. Dan yang terakhir, mereka ingin melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Ya, jadi karena alasan yang pertama ini, rusaknya ekonomi mereka, otomatis sistem ekonomi mereka di negaranya itu sedikit banyak juga ikut rusak. Jadi mereka berusaha dan berpikir bagaimana caranya memperbaiki struktur ekonomi di negaranya. Otomatis kalau mereka mau memperbaiki, mereka membutuhkan uang yang banyak. Nah, bagaimana cara mereka mau mendapatkan uang yang banyak? Yaitu mereka melakukan ekspedisi ke negara-negara lain untuk mencari sumber ekonomi. Nah, itu dengan cara melakukan ekspansi ataupun penjajahan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia ya, itu penjajahan bangsa Belanda di Indonesia itu mulai saat VOC ini terbentuk, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, pada saat itu VOC ini dia sama seperti koperasinya Belanda ya. Jadi yang memegang keuangan Belanda itu pada saat itu VOC ini. Nah, kepanjangan dari VOC ini adalah Vereniging of Indisch Company. Nah, selanjutnya VOC ini dia melakukan tindakan adu domba ataupun politik divide et impera pada zaman itu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan politik adu domba ini? Yaitu mereka saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mereka mengadu domba di dalam sistem kerajaan itu sendiri. Nah, jadi politik adu domba ini dia makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi mulai dari situlah Belanda masuk untuk merusak sistem di Indonesia dan melemahkan sistem kita di Indonesia, sehingga mereka gampang untuk melakukan penjajahan seperti yang sudah mereka rencanakan. Nah, selanjutnya pada masa kedudukan Jepang ini begitu banyak kebijakan-kebijakan yang
begitu merugikan bangsa Indonesia. Nah, apa aja kebijakan itu? Yang pertama itu adalah politik adu domba yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, yang kedua itu dilaksanakannya kerja rodi. Nah, kerja rodi ini dipaksanya masyarakat Indonesia untuk membangun jalan di Pulau Jawa, sepanjang Pulau Jawa, yaitu jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Bangsa Indonesia ini semakin menderita ketika Dendels itu berkuasa, yaitu sekitar tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, selanjutnya masyarakat juga dipaksa untuk melakukan tanam paksa ataupun kultur stelsel. Nah, kultur stelsel ini yaitu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch tahun 1828. Jadi sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda, dan hasilnya itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ya, jadi kita sebagai masyarakat itu dipaksa untuk menanam di kebun ataupun sawah yang kita miliki dengan tanamannya itu yang sudah ditentukan. Jadi hasil tanamannya itu kita harus menyerahkannya kepada Belanda. Seperti itu. Nah, ya. Jadi tadi saya tulis lagi di sini bahwa tanam paksa ini dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch, yaitu pada tahun 1828. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan Belanda itu yang secara tidak langsung menguntungkan bangsa Indonesia, yaitu kebijakan dari politik balas budi ataupun politik etis ini. Nah, politik etis ini dia diusulkan oleh Mr. Van Deventer. Nah, sebelum itu ya ada orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Edward Douwes-Dekker, Baron van Hövell, dan Mr. Van Deventer. Jadi Douwes-Dekker ini memiliki nama samaran, yaitu nama samarannya adalah Multatuli. Dan pada saat itu Douwes-Dekker ini menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Ya, bukunya ini terbit pada tahun 1860. Nah, di dalam buku Max Havelaar ini yang ditulis oleh Edward Douwes-Dekker ya, ataupun nama samarannya Multatuli, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, sehingga tokoh-tokoh Belanda ini ya, Edward Douwes-Dekker, Baron van Hövell, dan Mr. Van Deventer ini merasa sepertinya pemerintah Belanda ini sudah sangat kelewatan seperti itu. Sehingga Mr. Van Deventer ini dia mengusulkan agar pemerintah Belanda itu menerapkan politik balas budi ini ya, ataupun politik etis. Yang mana isi dari politik balas budi ini adalah edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, tapi kalian jangan salah juga bahwa ada tujuan yang tersembunyi juga dari dilaksanakannya politik balas budi ini. Mengapa pemerintah Belanda setuju dengan apa yang diusulkan oleh Mr. Van Deventer ini? Nah, contohnya yang pertama, kalau dilihat dari edukasi, mereka itu memberikan pembelajaran ya, membangun sekolah itu bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil yang murah. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sistem irigasi, itu irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan kalau transmigrasi itu dia mentransmigrasikan ataupun memindahkan daerah-daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih belum disentuh ataupun masih sedikit penduduknya, seperti itu ya. Namun di sisi lain, pembangunan sekolah ataupun dampak dari politik balas budi di bidang edukasi ini melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, sehingga bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan
kemiskinan merajalela, jadi mereka ini sudah mulai mengenyam pendidikan dan mulai sadar akan nasib bangsanya. Sehingga dari sinilah muncul tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Ini materi kita pada video kali ini, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu ya, bahwa kebangkitan nasional itu kelahirannya ditandai dengan munculnya suatu organisasi baru. Ya, organisasi apa itu? Yaitu organisasi Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, kelahiran dari organisasi Budi Utomo ini merupakan hasil dari politik balas budi yang dikeluarkan oleh Belanda pada saat itu ya. Jadi ini salah satu dampak positif yang kita dapat ya ataupun kita alami. Nah, kita harus mengenal dulu ya, kita review lagi bahwa politik etis ataupun politik balas budi itu terdiri dari 3 hal ya, yaitu yang pertama ada edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah irigasi. Nah, ya, jadi edukasi ini memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia secara tidak langsung. Kenapa? Karena di dalam edukasi ini itu masyarakat Indonesia sedikit banyak diberikan suatu pengajaran ataupun edukasi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya edukasi ini menyebabkan lumayan banyak pada saat itu masyarakat yang pemikirannya itu sudah terbuka bahwa selama ini tindakan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu sudah membuat masyarakat Indonesia itu sangat kesakitan. Nah, sehingga timbullah rasa semangat dan kesatuan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan seperti itu ya. Nah, jadi kita bahas ya sekarang. Nah, organisasi Budi Utomo ini itu digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, jadi organisasi Budi Utomo ini antara penggagas dan pendirinya itu berbeda, ya bukan dari satu orang. Nah, yang menggagas ataupun yang memiliki inisiatif ya untuk membuat suatu organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada saat itu Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter lulusan dari Stovia. Nah, menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo ini, dia tuh sadar bahwa bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat Indonesia pada saat itu akibat dari penjajahan. Nah, sehingga menurutnya ya, menurut Dr. Wahidin ini, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan yaitu rakyat harus cerdas. Nah, ini dia kata kuncinya, rakyat harus cerdas. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kecerdasan ini? Yaitu dengan melalui jalur pendidikan ini tadi gitu ya. Nah, selanjutnya gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar dari Stovia. Ya, jadi pada tanggal 20 Mei ini didirikanlah organisasi Budi Utomo itu. Nah, pendiri dari organisasi Budi Utomo ini ya pendirinya adalah Dr. Sutomo ya. Nah, selanjutnya ketua dari organisasi Budi Utomo itu adalah RT Tirto Kusumo. Nah, selanjutnya organisasi Budi Utomo ini melakukan kongres yang pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1908. Nah, dari hasil kongres pertama ini ditetapkanlah tujuan dari organisasi Budi Utomo ini, yang mana tujuannya adalah untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas Budi Utomonya organisasinya ya. Jadi Budi Utomo ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu Budi atau bodi dan Utomo. Nah, Budi atau bodi ini artinya adalah keterbukaan jiwa,
pikiran, dan kesadaran. Sedangkan utomo ini artinya adalah pertama ataupun sangat baik. Nah, program dari Budi Utomo ini pada saat itu masih bersifat sosial. Kenapa? Karena kalau mau bergerak di bidang politik itu tidak bisa. Maksudnya belum bisa ya. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi bangsa Indonesia itu belum terlalu kondusif seperti itu. Jadi kita masih memungkinkan untuk bergerak di bidang sosial. Nah, tujuan dari Budi Utomo ini udah ditetapkan dalam Kongres pertama di Yogyakarta, yaitu untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam bidang memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, ini dia tujuan yang ditetapkan oleh organisasi Budi Utomo yang lahir pada saat kongres pertamanya di Yogyakarta. Nah, ini dia materi terakhir kita, yaitu kita akan membahas tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa. Nah, mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi, persatuan dan kesatuan itu artinya bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, pasti kalian sudah tahu artinya persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian sini. Nah, kenapa kita membahas mengenai tahap pembinaan persatuan bangsa? Karena pada saat itu ya, sebelum adanya organisasi Budi Utomo ini, itu pergerakan kita ataupun bentuk perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan. Ya, saya tulis di sini masih bersifat kedaerahan. Nah, sementara setelah lahirnya Budi Utomo, itu organisasi kita itu bentuk perjuangan kita itu sudah mulai terorganisasi. Nah, jadi makanya dinamakan suatu kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional ditandai dengan kemunculan organisasi Budi Utomo seperti itu. Ya, jadi sebelum kita adanya Budi Utomo ataupun sebelum kebangkitan nasional itu kita masih berjuang dan melawan bentuk penjajahan itu dalam hal kedaerahan. Contohnya daerah satu membela daerahnya sendiri seperti itu. Jadi ada pahlawan-pahlawan di setiap daerahnya. Sementara kalau pada saat sudah kebangkitan nasional ya, sudah munculnya organisasi Budi Utomo, itu bentuk perjuangan kita itu sudah mulai terorganisir. Ya, sudah ada perencanaan. Nah, perencanaan yang dibuat ini juga bukan perencanaan yang biasa ya, tapi merupakan perencanaan yang benar-benar matang untuk melawan penjajahan pada saat itu ya. Selanjutnya, pada saat itu kan kita masih belum bersatu. Nah, bagaimana akhirnya Indonesia ini bisa bersatu? Kita bersatu setelah melewati beberapa hal ini ya, yaitu persamaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Nah, kita bahas dari perasaan senasib. Nah, perasaan senasib maksudnya apa? Kita di sini sudah sama-sama merasakan suatu ketidaknyamanan ya, suatu kesusahan dan kesulitan hidup. Sehingga kita seperti sudah merasa gerah gitu dengan kesusahan yang kita alami, sehingga dengan perasaan senasib itu muncul suatu ide ya, ataupun suatu gebrakan bagaimana supaya kita bisa melawan bentuk penjajahan yang ada di negara kita seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada perasaan senasib itu, muncullah suatu gerakan kebangkitan nasional ini ya pada tahun 1908. Nah, setelah munculnya organisasi Budi Utomo, itu baru dinamakan kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini itu kan tadi perlawanan kita sudah terorganisir ya, ataupun sudah terorganisasi, sehingga kita di sini sudah melakukan kerjasama untuk melawan penjajahan yang ada di Nusantara pada saat itu. Nah, setelah
dari kebangkitan nasional ini, kita mengalami peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu bersatunya para pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda ya. Setelah dari peristiwa Sumpah Pemuda ini ya, sudah muncullah semangat-semangat dan bangkitlah peran-peran pemuda pada saat itu. Nah, muncul suatu keberanian secara terang-terangan untuk melawan Belanda. Nah, pada saat ini itu bentuk perjuangan kita ataupun bentuk persatuan kita ini sudah mulai terarah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa kita semakin kokoh dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan inilah kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia pada saat itu sudah terlepas dari belenggu penjajahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak peristiwa dan perjalanan panjang yang kita dapatkan ataupun yang kita alami selama masa penjajahan untuk merebut suatu persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagaimana cara kalian untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini dan terus membina persatuan dan kesatuan ini agar tidak ada lagi bentuk penjajahan-penjajahan yang dilakukan di negara kita tercinta ini. Ya, itu merupakan peran kalian sebagai pelajar, sebagai generasi milenial, dan sebagai penerus bangsa nantinya ya. Sebisa mungkin kalian harus menjaga dan membina serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan ini. Nah, mungkin segitu aja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, saya minta untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.